Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelompok 4 akan coba menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam etika bisnis Islam. Menurut buku Suneso, di dalam bukunya, macam-macam etika bisnis Islam itu ada 6. Yang pertama, Tauhid. Tauhid secara umum itu dapat dikatakan bahwa sesuatu bentuk sikap atau tindakan yang berpedoman dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sehingga dengan menerapkan tauhid di dalam bisnis, itu bertujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun yang lebih penting adalah kita menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kemudian yang kedua, berperilaku adil. Yang disebut dengan adil adalah mengutamakan kebenaran sesuai dengan aturan yang ada. Prinsip berperilaku adil ini itu akan terjauhi dari sifat kecurangan. Karena pelaku bisnis itu tahu akan keutamaan berperilaku adil tersebut. Kemudian yang ketiga, didasari niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Jikalau niat kita berbisnis itu dengan niat yang buruk, maka semua pekerjaan kita itu akan buruk. Contohnya saja berbohong, tidak adil, dan sebagainya. Dan sebaliknya, jikalau kita memulai bisnis ini dengan niat yang baik, maka semua pekerjaan kita itu akan baik, sehingga terciptanya prinsip berkeadilan, keharmonisan, dan keberkahan dalam berbisnis. Yang keempat adalah tolong-menolong. Secara umum, bisnis itu dia berlomba-lomba dalam mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, tanpa didasari dengan aspek sosial. Aspek sosial yang dimaksud adalah berbagi hasil keuntungan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga terciptanya sifat saling tolong-menolong untuk memberikan manfaat bersama. Yang kelima adalah bebas dari unsur riba. Sebagaimana yang kita ketahui, riba itu sangat dilarang oleh ajaran Islam. Namun pada kenyataannya di negara Indonesia yang mayoritas penduduk agama Islam, masih banyak yang bertransaksi yang mengandung unsur riba. Salah satu faktornya adalah permodalan yang ada pada perbankan yang masih mengandung unsur riba. Bicara masalah permodalan, Bank Syariah hadir kepada masyarakat, terutama masalah permodalan, sehingga terhindarnya kita dari unsur-unsur riba tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tidak berbisnis yang haram. Contohnya bisnis yang haram itu adalah bisnis minuman keras, narkoba, perjudian, dan lain sebagainya. Kita masuk pembahasan yang kedua, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu ada 5. Yang pertama, kesatuan. Dengan menerapkan kesatuan di dalam etika bisnis Islam, maka pengusaha muslim itu dia tidak akan yang pertama berbuat diskriminatif terhadap siapapun atas dasar ras, jenis kelamin maupun agama. Kemudian yang kedua, pengusaha muslim itu dia tidak akan berbuat tidak etis karena dia hanya takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pengusaha muslim itu dia tidak akan menimbun kekayaannya karena keserakahannya. Prinsip etika bisnis yang kedua adalah kebebasan. Dengan menerapkan kebebasan di dalam etika bisnis Islam, maka manusia memiliki kebebasan dalam mengontrak, menepatinya maupun membatalkannya. Kemudian prinsip etika bisnis yang ketiga adalah tanggung jawab. Segala aktivitas kita dengan bisnis ini, maka kita tidak terlepas yang namanya tanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan tanggung jawab ini di dalam Al-Qur'an, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kemudian prinsip etika bisnis yang keempat adalah kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dan yang terakhir adalah keseimbangan atau adil.
segala aktivitas di dunia kerja maupun bisnis, Islam menekankan kita harus berkeadilan, harus berprinsip keadilan karena tak terkecuali pada pihak yang tak disukai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi, NIM 1172512865, kelas Ekonomi Syariah B, semester 6, mata kuliah Etika Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi dari makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Poin yang pertama ialah macam-macam etika bisnis Islam. Ada beberapa macam etika bisnis Islam yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis menurut buku Suseno. Yang pertama itu ialah tauhid. Tauhid dapat dikatakan sebuah sikap atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam Islam. Dengan menerapkan tauhid, bahwasanya setiap pelaku bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tindakannya sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan dalam Islam. Kemudian yang kedua ialah berkeadilan. Dengan melakukan suatu bentuk sikap adil, bahwasanya akan mengurangi sikap kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis yang lain. Karena para pelaku bisnis yang lain akan menyadari bahwa pentingnya berbuat adil. Dengan menerapkan sikap berkeadilan, maka suatu bisnis yang digeluti oleh pelaku bisnis akan mudah dipercaya dan diterima oleh masyarakat, dan perkembangannya juga akan mudah karena segala bentuk perubahan-perubahan yang diberikan oleh bisnis tersebut akan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah didasari dengan niat yang baik. Suatu bentuk niat yang baik akan terefleksi pada suatu tindakan, dan tindakan akan menghasilkan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Seorang pebisnis hendaknya menanamkan suatu sikap atau niat yang baik dalam dirinya, karena dengan niat yang baik akan melahirkan bisnis yang baik pula. Namun sebaliknya, jika didasari dengan niat yang buruk, maka bisnisnya juga akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Kemudian yang ketiga ialah tolong menolong. Pada pola tertentu, kebanyakan para pelaku bisnis menerapkan bisnisnya hanya pada berorientasi melalui keuntungan. Namun mereka melupakan bahwasanya di balik itu ada sesuatu atau aspek sosial yang mereka harus terapkan dalam bisnisnya. Aspek sosial yang dimaksud ialah selalu berbagi keuntungan dari bisnis yang dihasilkan kepada masyarakat atau orang-orang yang di sekitarnya yang membutuhkan. Dengan menerapkan sikap tolong menolong dalam berbisnis, maka seorang pelaku bisnis tidak lagi mengharapkan keuntungan semata, namun mereka lebih mengharapkan kepada terwujudnya sikap tolong menolong dan memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. Kemudian yang kelima ialah tidak berbisnis yang haram. Maksud di sini ialah segala bentuk bisnis yang dilakukan atau segala bentuk unsur-unsur yang ada di dalamnya terhindar dari hal-hal yang haram. Karena prinsip dalam berbisnis syariah bahwasanya segala bentuk hal-hal yang termuat dalam bentuk-bentuk perbuatan yang diharamkan, baik itu seperti bentuk bisnis yang dilakukan, cara menjual atau mendistribusikannya, maupun yang lainnya, harus didasarkan pada prinsip Islam. Karena Islam telah menetapkan bentuk bisnis yang halal dan bentuk bisnis yang buruk. Kemudian yang selanjutnya ialah tidak
termasuk di dalamnya unsur riba. Munculnya riba pada masa sekarang ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu atau beberapa faktor diantaranya ialah masih maraknya praktik riba yang dilakukan oleh perbankan, kemudian masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang riba tersebut secara mendalam. Jadi seorang pelaku bisnis harus menghindari yang namanya riba, karena dengan adanya riba dalam berbisnis, maka bisnisnya tidak akan mendapat keberkahan. Baik, poin yang kedua ialah prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ada beberapa macam prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama itu ialah prinsip kesatuan atau unity. Prinsip kesatuan atau unity ini terrefleksi pada konsep tauhid, yang mana memadukan segala aspek kehidupan, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya maupun yang lainnya menjadi satu kesatuan yang harus dipegang teguh oleh para pelaku bisnis. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dan dipedomani oleh para pelaku bisnis agar bisnisnya dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan. Contoh penerapan prinsip kesatuan ini ialah tidak melakukan tindak diskriminasi terhadap para pelaku bisnis lain, karena mereka berpandangan bahwasanya semua memiliki hak yang sama. Kemudian prinsip yang kedua ialah prinsip kebebasan atau free will. Prinsip kebebasan atau free will ini diartikan sebagai suatu prinsip di mana para pelaku bisnis bebas melakukan bisnis apa saja, namun tetap pada batasan dan aturan-aturan tertentu. Pada hakikatnya manusia diberikan kebebasan untuk melakukan suatu tindakan baik berbisnis ataupun yang lainnya, namun tetap pada batasan yang ditentukan oleh Allah dalam aturan-aturan dan hukumnya. Contoh penerapan prinsip kebebasan ialah bahwasanya masing-masing pelaku bisnis bebas untuk berbisnis apa saja, namun tetap pada batasan-batasan dan hukum Allah yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ialah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini memberikan arti kepada para pelaku bisnis bahwasanya segala bentuk yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Kesungguhan seorang pelaku bisnis dapat dilihat dari tanggung jawab yang mereka lakukan selama mereka berbisnis dari awal hingga akhir. Kemudian yang keempat ialah prinsip keseimbangan atau adil. Prinsip keseimbangan atau adil ini perlu dilakukan oleh para pelaku bisnis, karena dengan melakukan prinsip keseimbangan atau adil, bahwasanya mereka tidak membeda-bedakan, bahkan menyamaratakan semua para pelaku bisnis. Kemudian prinsip yang kelima ialah prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Prinsip ini dapat dilihat dari bentuk atau dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, yaitu berupa perjanjian atau transaksi yang mereka lakukan. Karena dari perjanjian atau transaksi yang mereka lakukan akan terlihat bahwasanya mereka berlaku benar, bajik, ataupun jujur. Prinsip ini pada dasarnya menjaga semua para pelaku bisnis agar tidak melakukan kecurangan, sehingga akan terjadi situasi lingkungan bisnis yang harmonis, bahkan akan meningkatkan persaudaraan dan tidak ada kecurigaan salah satu dari pihak yang berbisnis. Kemudian prinsip yang terakhir ialah prinsip ihsan. Prinsip ihsan ini ialah prinsip yang berkaitan dengan kehidupan di sekelilingnya, seperti kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini mengisyaratkan bahwasanya seorang pelaku bisnis harus memiliki kepedulian sosial terhadap orang di sekitarnya, karena
bentuk penerapan dari prinsip ihsan ini ialah berupa berbagi keuntungan yang dimiliki atau dihasilkan dari bisnis yang dia lakukan kepada orang lain yang membutuhkan, baik itu melalui zakat, infak maupun sedekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.